Halo semuanya, selamat datang di On-Road Indonesia. Nanti kita akan melihat lebih dekat tentang perkembangan situasi kondisi persiapan dari LRT Jabodebek, khususnya stasiun LRT Jati Bening Baru. Nah, stasiun ini berada di sekitar area Kapin Raya dan juga area Curug Raya yang menyambungkan dua lokasi tersebut. Kemudian nantinya di Agustus kita tunggu operasional, kita rehat sejenak. Terima kasih kepada sahabat baru yang telah bergabung channel On-Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik. Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia. Kita berada di atas jembatan Curug Raya atau Antilop yang baru yang berbentuk tapal kuda ya, yang kemarin sempat dilakukan konstruksinya untuk menggantikan jembatan yang lama. Nah, di sini kita akan melihat akses ya menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Jati Bening Baru yang ada di kawasan sekitar perbatasan Kota Bekasi dan Kota Jakarta Timur. Ya, di situ kita lihat ada pelangnya perbatasan kota. Kemudian si stasiun ini sebenarnya itu bisa diakses dari Jalan Kapin. Ya, kita lihat agak ke depan. Ya, dari Kapin Raya yang di sana nanti kita bisa lihat dari udara seperti apa ya. Kemudian juga bisa diakses dari arah Curug Raya ini ya. Di sekitar jembatan sudah ada jalan yang dibuatkan untuk menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Jati Bening Baru Jati Bening Baru ya. Nggak ada satunya. Nah, seperti ini, jadi ada semacam jalan baru ya yang lurus dari arah Curug Raya kemudian masuk ke area stasiun. Di sana kalau tidak salah berbelok ke arah kiri. Ya, ada akses bridge atau akses atau entrance ya, pintu keluar masuk anak tangga untuk ke stasiun. Kemudian ada plazanya seharusnya sana, semacam tempat naik turunkan penumpang ya. Kita lihat lagi lebih dekat di depan. Yang di kanan ini adalah rest area kilometer 6B dan merupakan satu-satunya area dari arah Bekasi Timur ya. Bekasi Timur sendiri sudah ada rest area baru di kilometer 19 kalau tidak salah. Tadinya ini dari luar kota pada istirahat di sini, termasuk truk ya, kemudian juga kendaraan-kendaraan pribadi. Terus sebelum masuk ke Jakarta mereka istirahat di sini atau juga menunggu ganjil genap ya sambil mengopi. Ini adalah jembatan Antilop yang baru. Semuanya pagar sudah dipasang dengan baik ya. Jadi sudah sangat memadai dan aman untuk masyarakat. Hanya saja coretan tetap ada, tapi di spanduk ya. Iya, jembatan ini mungkin akan dipergunakan oleh warga dari arah Jatiwaringin, Pondok Gede, Jati Bening atau sekitar di seberang Jati Cempaka ya, menuju ke arah stasiun. Jadi aksesnya mungkin bisa diperbuat lebih baik untuk pejalan kaki. Seperti ini misalnya. Nah, di sini akses pedestriannya sudah jauh lebih baik ya. Saat ini areanya masih ditutup. Di sana terdapat satu apartemen, itu adalah hunian vertikal yang memang digandeng ya, atau dibuat secara bersamaan setelah atau bersamaan dengan pembangunan konstruksi stasiun LRT Jabodebek di beberapa area, dikarenakan area tersebut akan menjadi kawasan transit oriented development. Nantinya Transpatriot ya, karena bekerja sama dengan Pemda Bekasi, Pemkot Bekasi. Jadi angkutan kota untuk menuju ke stasiun ini diintegrasikan dengan Transpatriot ya, mirip Transjakarta lah. Untuk akses warga yang jalan kaki bisa lewat di sini ya, cuman memang agak kecil. Namun tidak ada pilihan saat ini. Di sini ada traffic light, jadi sebenarnya jalan ini juga dipergunakan untuk kendaraan roda 4 mungkin yang dari arah Kapin bisa langsung motong kemari.
Jadi jalan tembus juga untuk kendaraan-kendaraan, tapi kita belum tahu apakah itu dibuka untuk umum atau bagaimana. Ya, di sebelah sana itu ada plazanya ya. Kita coba sedikit. Di atasnya ada tulisan LRT City Jatibening ya. Untuk detailnya kita lihat dari udara. Baik, kita akan melakukan pantauan udara terhadap kesiapan dari stasiun LRT Jabodebek Jatibening baru yang ada di sekitar sini. Ini masih masuk Jatibening karena memang di seberang sana itu adalah kawasan Jatibening ya. Sedangkan ke sini namanya Jati Cempaka. Lalu kalau ke arah selatan lagi ada macam-macam sebenarnya, Jati Asih, Jatisari dan seterusnya. Itu merupakan ciri khas Bekasi mungkin ya. Baik. Kita akan geser ke depan ya. Di bawah sini ini adalah tadi jembatan Tapal Kuda yang memang menjadi jembatan pengganti terhadap jembatan Curug Raya yang lama yang pernah diisukan tertimpa ya dari tol Becakayu yang amblas ya, padahal itu adalah layang konstruksi kereta cepat yang ada di bagian kanan sana yang memang turun atau remnya menuju ke arah tunnel atau terowongan yang ada di sekitar Halim. Ini tadi kita berada di bawah sini, lalu akses menuju ke arah stasiun ya kalau nanti sudah dibuka adalah seperti ini. Rel kereta kalau kita perhatikan ada 3 ya, jadi memang ada third rail atau rel ketiga yang berfungsi untuk mengalirkan catu daya. Jadi daya listrik penggerak kereta itu melalui rel ketiga, bukan lewat listrik aliran atas atau kabel udara seperti kereta cepat atau MRT. Baik, kita lihat di bawah. Seperti tadi informasinya bahwasannya jalan dari arah Curug Raya jembatan Tapal Kuda itu akan berbelok ke kiri dikarenakan area stasiun ya langsung berada seperti itu. Kemudian akan ketemu dengan access bridge atau tangga entrance ya, termasuk juga eskalator ada di sana. Di bagian tengah ada lift ya. Nah, lintas pelayanan Cawang menuju ke arah Bekasi ini ditandai dengan warna hijau di setiap atapnya dan juga akses bridge-nya. Jadi di bagian atap hijaunya lebih soft dibandingkan dengan di akses bridge atau panel-panel dari anak tangga dan seterusnya. Nah, untuk akses masuk hanya ada satu tadi ya, satu anak tangga, kemudian di sini masuk ke 3 entrance seperti itu. Jalannya berada di samping stasiun ya, dan ini ada bangunan yang masih belum selesai di sebelah kiri. Tadinya kalau nggak salah ini bagian dari kawasan TOD Jatibening baru karena sudah ada hunian vertikal juga di sana. Kemudian ini akan mungkin jadi kawasan komersial seperti itu. Biasanya ada tempat-tempat berjualan ya dan seterusnya. Nah, di bagian sini lahannya masih kosong. Nah, jalannya sendiri, jalan yang tadi dari arah Curug Raya ya turun ke bawah ini akan tersambung dengan jalan LRT City Jatibeningnya. Ini merupakan kawasan atau bagian dari kawasan LRT City Jatibening. Nantinya angkutan itu diperbolehkan masuk ke arah stasiun karena memang menjadi jalan akses ya, akses utama untuk bisa mengantar dan menurunkan penumpang di stasiun, di plaza yang sudah dibuat ya. Nah, ini adalah jembatan Kapin Raya ya. Jembatan ini kemarin kalau kita perhatikan tuh banyak lubangnya dan besar-besar ya. Kita belum, kalau dari atas kita tidak bisa melihat lebih detail. Mudah-mudahan jalan tersebut sudah diperbaiki. Dan di sore hari ya jembatan itu biasanya dipergunakan juga untuk ya pasar kaget lah ya, dadakan seperti itu untuk berjualan ya, UMKM dan berbagai macam. Ya, ini bagian atas dari hunian vertikal yang ada. Memang konsep TOD itu dibuat di banyak lokasi dikarenakan hunian vertikal lebih mudah menata pemukiman ya dalam hal ini. Biasanya kan seperti yang ada di bawah sana. Cuman ada yang lebih padat dari itu ya kalau kita lihat baik di sisi Jakarta maupun di beberapa lokasi lainnya. Nah, di sini sebenarnya lahannya cukup luas ya, mungkin kawasan-kawasan padat Bekasi bisa diarahkan kemari untuk ditata lebih baik. Baik, kita kembali lihat si stasiunnya. Benar ya, akses untuk menuju ke stasiun hanya ada di bagian sisi barat ya, lebih tepatnya. Kemudian ada lift di bagian tengah, lalu ada plaza di bagian bawah.
tempat naik turun penumpang. Nantinya ada angkutan kota Bekasi yang akan lewat di sekitar sini, lalu juga ada tentunya ojek online dan seterusnya ya. Nah, jalan ini karena tadi dibuka ya dari akses dari mana-mana, mungkin juga bisa dipergunakan oleh warga yang dari Kapin ingin ke arah Curug, Jati Cempaka ya, bisa menggunakan akses ini untuk jalan tembus daripada harus ke mana Kalimalang atau melewati jalan yang lebih sempit ya dari biasanya, dan jalan pun sudah dibagi 2 jalur yang berbeda. Untuk di sebelah kiri itu ini video diambil beberapa waktu sebelum pemasangan rel kedua dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kita kembali ke sini ya, memang warga yang bisa di-cover oleh stasiun ini ya untuk dapat mempergunakan LRT Jabodebek adalah warga-warga yang ada di sekitar Jati Cempaka, Curug Raya ya, Jati Bening, mungkin sedikit Jati Waringin. Karena Jati Waringin sendiri itu tidak ada lagi stasiun ya, setelah Jati Bening baru itu akan langsung stasiun Halim. Stasiun Halim sendiri itu hanya bisa diakses dari mungkin akan ada dari Kalimalang ya, karena akan terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Cuman tidak sebanyak lah area pemukiman ya, karena Halim sendiri bukan area pemukiman, melainkan area ada TNI Angkatan Udara, kemudian juga bandara, lalu tadi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung sebagai titik persinggahan atau perpindahan penumpang ya dari berbagai moda transportasi, termasuk nanti ada yang dari akses dari tol ya, Transjakarta dan seterusnya. Kita akan pindah ke stasiun Cikunir 1 ya, kita lihat di sini. Cikunir 1 merupakan stasiun LRT Jabodebek berikutnya menuju ke arah timur setelah Jati Bening baru. Nah, Jati Bening sendiri mungkin akan punya 2 pilihan ya, Caman Jati Bening tadi. Jati Bening baru akan bisa juga menggunakan stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1. Di sini untuk akses masuk keluarnya sudah siap, hanya saja ke arah belakang masih ada material-material ya, kita lihat di sana. Dan di sini tanahnya masih kosong, tadinya dipergunakan untuk jadi jalan lingkar ya, atau loop lingkar keluar tol, exit dari tol Jati Bening yang ingin menuju ke arah Jati Bening kembali tanpa harus putar balik di depan Indomaret dan seterusnya. Nah, dengan ada jalan lingkar tentunya memperlancar arus kendaraan lalu lintas ya di Jalan Caman Raya. Sama seperti Jati Bening baru, akses bridge-nya memang ada satu entrance ya, yaitu di sekitar Jalan Caman Raya, cuman masuk ke dalam ya, tidak di pinggir jalan, kemudian nanti membuat jalan tersendat dan terjadi antrian ya. Ya, area melingkar itu sebenarnya keluar agak di samping sana ya, jadi tapi ini belum selesai ya, dikarenakan belum ada pekerjaan sama sekali untuk akses lingkar tersebut, walaupun di perencanaan Kota Bekasi sempat ada. Ini akses dari Jalan Caman Raya dan akses keluar tol Jati Bening baru ya, dan di sanalah putaran untuk masyarakat yang keluar tol dan ingin ke arah Jati Bening kembali ya. Aksesnya ada dari sini nih. Tampak di bagian sini satu rangkaian kereta atau trainset sedang stabling ya. Ini proses uji coba masih berlangsung sampai dengan beberapa waktu ya, dan kita harapkan benar-benar di Agustus selesai siap operasional, sehingga warga-warga yang ada di sini punya pilihan untuk ke arah pusat kota tanpa harus bawa kendaraan pribadi atau naik kendaraan yang lainnya ya, yang cukup padat seperti KRL yang mungkin perlu alternatif ya. Salam sehat.